Makanya orang yang duduk pada makom ikhlas di tarekat ini, dia akan muncul namanya muraqabah itu. Ya. Rasa senantiasa bermanja-manja dengan Tuhan itu. Masa dituntun, dikawal, diawasi oleh Allah. Makanya Allah katakan apa? Innani ma'akum ma'asma' wa ara wa la ta'maluna min amali illa kuna alaikum suhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa hadir, selalu menyertai dirimu, kata Tuhan. Kalau aku senantiasa hadir menyertai dirimu, asma' wa ara. Aku ini maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatimu. Wa ara, aku juga senantiasa mau melihat apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wala ta'maluna min amalin illa kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah yang kita perbuat dalam hidup ini, dalam ibadah, dalam amal, melainkan aku yang menjadi bukti dan saksi bagi dirimu, kata Tuhan. Wa kafa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti, Allah sudah menjadi saksi bagi diri kita, butuhkah Bapak Ibu mencari saksi dan bukti selain Allah untuk melihat bahwa kita ini telah beramal dan beribadah? Pertanyaan Ustaz lagi. Nah, ini enggak tinggi channel seketik Bapak Ibu. Ya, kalau Allah sudah menjadi saksi, Allah sudah menjadi bukti bagi kita dalam setiap amal yang kita kerjakan, butuhkah Bapak Ibu mencari saksi yang lain selain Allah supaya orang itu mengakui kita ini beramal? Enggak perlu lagi. Jadi jangan dicari-cari bukti yang lain, jangan dicari-cari saksi yang lain supaya orang melihat kita ini sholat beribadah. Cukup sajalah Allah itu menjadi saksi dan bukti bagi kita ini. Wa kafa billahi syahidah, kata Allah. Kalau kita mencari bukti yang lain selain Allah supaya orang tahu kita ini beramal, itulah yang disebut namanya dengan riya itu. Kalau dari riya itu sudah muncullah sum'ah itu Bapak Ibu. Tahu sum'ah? Sudah memperdengar-dengarkan amalnya kepada orang lain. Kalau sudah memperdengarkan, hati-hati Bapak Ibu. Dia akan membanding-bandingkan amalnya dengan amal sahabatnya. Aku mampu gini, dia tak mampu gitu. Ketika itu, apa kata Rasul? Al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kul narul khatab. Sifat hasad, sifat ujub, sifat takbur, sifat riya, sifat sum'ah, itu akan memakan amal ibadahnya sebagaimana api membakar kayu bakar itu. Habis Bapak Ibu. Kosong amal kita. Kalau kita ini sum'ah, kalau kita ini ujub, kalau kita riya. Diambil oleh Rasulullah itu sebuah ranting Bapak Ibu. Lalu dituangkan minyak, dibakar, habis nih ranting ini. Makanya amal kita jadi debu itu. Andai kata amal kita ini sebukit, ada hasadnya, ada ujubnya, ada takburnya, ada riyanya, ada sum'ahnya, dikikisnya semuanya nih, jadi debu semuanya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka dia telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Orang tarekat tidak seperti itu. Orang ahli tasawuf tidak seperti itu. Karena ibadah yang dia kerjakan itu, bagaimana hatinya itu selalu hadir kepada Allah. Sehingga setiap ibadah yang keluar dari dirinya bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena ikhtiar, kekuatan dirinya, bukan karena usaha dirinya. Sebesar zarah yang keluar dari dirinya, berzikir itu, beribadah itu adalah bentuk karunia dan anugerah Allah itu kepada dirinya. Kalaulah sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita itu karena anugerah Allah dan kasih sayangnya Allah, maka disitulah dia paham dan menyadari tidak ada yang bisa disombongkan ya, di hadapan manusia ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan kawan amal kita. Karena sebesar zarah amal kita, itu semuanya bentuk kasih sayang Allah itu. Tidak ada yang kita banggakan Bapak Ibu. Tidak ada yang kita sombongkan. Apalagi kita tuntut Tuhan. Tidak akan ada itu. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita. Disitulah rahasianya. Bahagialah Bapak Ibu.
Gembira Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat anugerah Allah kepada diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, hati Bapak Ibu mampu memandang pemberian karunia Allah kepada diri Bapak Ibu. Sehingga dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk beribadah, maka senang bahagia kita. Melihat pemberian Allah, melihat karunia-Nya Allah. Tapi jangan gembira. Jangan Bapak Ibu itu senang dan bangga melihat kemampuan diri mampu beramal. Ini hati-hati. Ini cara memandangnya. Jangan Bapak Ibu merasa bangga, senang, bahagia, dan gembira melihat kemampuan diri beramal. Kalau kita bangga, gembira melihat kemampuan diri mampu beramal, lupa kita memandang Allahnya. Inilah yang nanti akan menjadi takbur itu Bapak Ibu. Akan menjadi ujub itu. Akan menjadi sombong. Padahal Nabi mengatakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Apa artinya itu? Bukan mencibir ya. Tidak masuk surga kamu, kata Rasulullah. La tadkhulul jannata. Tidak masuk surga kamu. Walaupun kamu ini ahli sujud, ahli ibadah, orang surah, orang langgar, nak masuk surga kamu. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Apabila ada di dalam dadamu sebesar zarah. Sebesar zarah itu sebesar apa itu Allah? Sebesar lontong. Biji bayam. Biji bayam. Biji bayam itu ada bijinya ya? Ada ya, ketek ya. Ada. Sebesar biji bayam. Sebesar tungau. Hamo. Molekul. Atom. Tidak masuk surga kamu, kata Rasul. Walaupun kamu ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir. Apabila di dalam dadamu ada sebesar atom. Sebesar zarah. Sifat sombong, angku, dan dadamu. Itulah batu licin buat dirimu, kata Tuhan. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap enteng, sombong Bapak Ibu. Hati-hati itu. Ya. Karena itu batu penaruang tuh mah. Batu licin tuh Bapak Ibu. Ya. Ini hati-hati kita. Kadang kita dengan amal-amal yang banyak tuh udah bangga kita, ini tiket aku tuh masuk surga nih. Ini kan aku tuh. Padahal udah tertipu dia, kata Tuhan. Karena ujub dan sombong ini lupa dia memandang Allah di situ. Ini hati-hati ini. Orang torikat, orang tasawuf, ya tidak seperti itu dia. Dia tetap hatinya itu selalu mampu memandang karunia Allah kepada dirinya. Tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah putus-putusnya itu. Karena Allah itu mengalir selalu. Karena Allah katakan apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat dan karunia yang ada pada dirimu, ingat kata Tuhan, itu semuanya datang daripada aku, datang daripada nikmat aku, datang daripada karunia aku, kata Tuhan. Bukan datang daripada dirimu. Begitu Allah membukakan tabir rahasianya sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tawadu, orang yang wara, orang yang zuhud. Walaupun dia beramal, tapi tidak lagi dia merasa dirinya yang beramal di situ. Ini makomnya di tasawuf namanya. Kenapa? Masih ada hamba. Jadi hamba itulah yang membuat ada kesirikan halus, tipis. Ya. Beti gitu, orang beda tipis betul itu. Ya, halus siriknya itu, masih ada akunya situ hamba. Itu aja tuh mengena itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ikhlasnya orang hakikat. Bagaimana? Ikhlasnya orang hakikat itu Bapak Ibu, tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, tidak lagi tampak akan dirinya yang beramal dan beribadah itu. Yang terpandang, yang tertilik, tiada lain adalah nyatanya akan sifat-sifat Allah. Disitulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nih. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kudrat, tidak ada iradat. Tidak ada sama basar. Tidak ada kalam ilmu hayat illa billah.
Yang kudrat, yang iradat, yang sama basar kalam itu hanya Allah semata-mata. Jadi nyatalah perbuatan Allah, nyata fiilnya Allah, betul-betul nyata pada perbuatan tubuhnya ini. Disitulah Allah menjelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, Allah yang menjadikan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Makanya yang dikatakan la haula wala quwata itu pada diri kita, ini yang tubuh ini Bapak Ibu. Ini yang la haula wala quwata itu. Yang disebut namanya a'yan khorjiyah. Yang dikatakan namanya tubuh yang zohir. Yang berkepala, bermata, bertelinga, bermuncung, bertangan, berkaki. Ini yang dikatakan la haula wala quwata. Bahasa ustaznya ini casingnya. Ini cangkangnya. Walaupun nampaknya kaki ini melangkah, tangan ini memegang, meraih, hakikatnya itu adalah mati. Hakikatnya itu tidak punya kudrat. Hakikatnya tidak punya iradat. Yang ilah bilah itu yang mana pada diri Bapak Ibu? Yang ilah bilah pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Itu dia maksudnya. Ini yang ilah bilah. Siapa ruh itu? Ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Allah yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, ayat. Itu dia. Ruh itu yang sifat Allah, sifat ma'ani. Tempat memandang nyatanya sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Kalaulah ruh itu sifat Allah, tempat memandang sama basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradatnya hayat. Pertanyaannya, siapa si sama nih? Allah. Siapa si basar? Allah. Siapa si kalam? Siapa si ilmu? Siapa si kudrat? Siapa si iradat? Siapa si hayat? Itulah maknanya illa billah Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud. Aku ini sudah nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, afala taqilun, afala tatafakarun, balil insanu ala nafsi basyira. Kenapa tidak kamu renungkan, kamu pikirkan, kamu ino-inoi, kata Tuhan. Siapa yang melihat itu pada saat kamu memandang tuh? Siapa yang mendengar itu pada saat kamu mendengar? Itu aku, itu kata Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan rahasia dirinya. Inna rabbaka ahatta binnas. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya aku ini, kata Allah, ahatta binnas, aku ini sudah nyata meliputi diri setiap insan itu. Insan itu, itulah nyatanya aku. Insan itu bukan dirimu. Dirimu bentuk lain daripada diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenarnya dirinya insan itu. Ini yang Ustaz katakan selalu, rupanya Bapak Ibu nak orang rupanya dah. Jangan kurang oleh. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun insan mengatakan diri kita ini insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita ini diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah insan bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah orang bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah manusia bukanlah kenyataan wujud diri kita. Lalu siapa sebenarnya diri insan, orang, dan manusia itu? Itu tiada lain adalah Allah. Maka disitulah nyatanya Allah itu
yang berdiri itu. Nyatanya Allah itu yang rukuk tuh. Nyatanya Allah itu yang sujud tuh. Nyatanya Allah itu yang duduk itu. Disitulah Allah menjelaskan, ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang memuji dan menyembah diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu, jalan yang hak. Jadi jalan yang lurus, jalan yang hak adalah jalan yang mampu memandang akan kewujudan diriku, kata Tuhan. Kalau Allah yang wujud, Allah yang tunggal, maka wujud dan tunggalnya itulah yang dikatakan namanya. Dialah yang benar-benar ikhlas itu, Bapak Ibu. Surah Ikhlas ada? Apa bacanya Rahmi? Baca surah Ikhlas. Adakah lapas ikhlas di surat itu? Tidak ada. Kalau tidak ada lapas ikhlas di surat itu, kenapa dikatakan surat Ikhlas? Asailah. Jadi yang ahad itu yang ikhlas. Kenapa tidak dikatakan? Kenapa tidak ada surah ikhlas, bacaan ikhlas di situ? Itu maksudnya tadi. Jawabannya apa? Kan lapasnya tidak ada ikhlas kan? Tapi kenapa dikatakan surah ikhlas padahal lapas ikhlas tidak ada pada surat itu? Karena yang ahad itu yang ikhlas. Ibu bingung, aku pun panik. Mungkin Pak Rido mungkin bisa menjawabnya nih. Di dalam surat yang dibaca Ibu Rahmi tadi, ya, tidak ada lapas ikhlas. Tapi kenapa surat itu dikatakan surat ikhlas, Pak Rido? Karena di surat itu yang menyatakan bahwa diri-diri tiada, hanya diri Allah saja yang ada satu-satunya. Diri Allah saja yang ada satu-satunya. Iya. Kenapa dikatakan surah ikhlas? Karena ikhlas itu menunjukkan ketunggalan akan diri Allah. Allah itu cuma yang ahad satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makanya mana ikhlas itu murni. Tidak tercampur dengan yang lain. Itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain Allah. Tidak ada diri yang lain selain Allah. Kalau tidak ada diri yang lain selain Allah, hanya Dia semata-mata. Kalau Dia semata-mata yang wujud, tidak ada yang lain, maka diri Allah itulah yang ikhlas itu, yang sebenar-benarnya itu. Disitulah letaknya. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhenti engkau ya Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah yang sholat itu. Rupanya orang yang duduk pada makam hakikat, yang dikatakan ikhlas itu, benar-benar nyatanya perbuatan Allah di situ. Hilang keakuannya. Tidak ada lagi wujud dirinya. Orang yang ikhlas pada duduk makam hakikat, inilah orang duduk pada makam aryan itu yang sebenarnya. Yang wujud itu hanya Allah. Yang sama itu hanya Allah. Yang basar itu hanya Allah. Yang kalam, ilmu, kuda, iradah itu hanya Allah. Nah, ini yang lepas daripada syirik. Nah, ini lepas daripada syirik Bapak Ibu. Tidak ada lagi nol. Kalau nol masih ada nilai itu. Tidak ada lagi kan? Nah, 0%. Tidak ada syirik di dalamnya lagi itu. Udah lepas tuh. Nah, apakah ketika itu Bapak Ibu ngaku Tuhan di situ? Apakah Bapak Ibu merampok hak Tuhan di situ? Apakah Bapak Ibu ingin jadi Tuhan di situ? Tidak. Jadi belajar memahami ikhlas, tauhid itu. Bukan kita ingin jadi Tuhan. Bukan kita ngaku-ngaku Tuhan. Bukan kita ingin merampok hak Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ilmu makrifat untuk memahami dan mengenal bahwa diri kita ini sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang gak pernah ada. Yang ada itu semata-mata. Sejak dahulunya, sekarang yang akan datang itu hanyalah Allah saja Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka wujud ada nyatanya Allah itu ini sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Akui diri Bapak Ibu itu nyatanya Tuhan itu. Maka bahasa kiasnya, dirimu bukanlah dirimu.
Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah yang dirimu itulah nyatanya aku, kata Tuhan. Jadi keluar kita dari pengakuan itu. Tidak ada lagi merasa-rasa itu, Bapak Ibu. Merasa yang sholat, merasa yang berbuat, enggak ada itu lagi. Kalau tidak ada lagi merasa, itu udah harian namanya. Nih, harian. Nah. Makom telanjang namanya. Makom lepasnya keterikatan diri kita ini, kemelekatan diri kita ini merasa wujud dan bersifat itu. Nyatanya Allah di situ. Maka disitulah rasanya wajib kita mengenal Allah itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, ibadah kita akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ini yang dikatakan Nabi. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud, la sholata ilah bima'rifatillah. Tidak sah sholat, batal sholat kita. Tak diterima ibadah kita kalau kita tidak mengenalkan Allah. Nah, kalau bahasa tasawufnya, belum sempurna ibadahmu kalau kamu belum mengenal Allah. Kalau bahasa hakikatnya, batal ibadahmu kalau kamu tidak mengenal Tuhan. Itu wajib kita mengenal Tuhan itu. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Supaya tidak ada lagi kemelekatan diri, keakuan itu pada diri kita. Maka kenalilah siapa kita ini yang sebenarnya. Man ana. Buat pertanyaannya. Man ana. Siapa aku? Nah, itu aku punya kita dulu tuh. Siapa aku? Nah. Makanya wajib kita mengenal diri. Siapa aku? Siapa diriku yang sebenarnya? Nah, lihat jawab. Siapa yang sebenarnya diri aku ini siapa nih ha? Nah, yang dikatakan diri aku yang sebenarnya itu adalah ruh. Udah tahu kita siapa diri itu ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan hayat. Itu dia. Siapa hayat itu? Nah, yang hayat itu adalah sifat. Siapa yang sifat itu? Yang sifat itu adalah zat. Siapa yang zat? Yang zat itu adalah aku. Siapa aku tuh? Namanya itu adalah Allah. Rupanya diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, yang dikatakan diri sejati, yang disebut sejati diri, yang dikatakan si amal diri, yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri, itu adalah akunya Allah, bukan akunya kita. Innani anallah. Dia. La ilaha illa ana. Itu dia. Sesungguhnya diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku, kata Allah. Maka disitulah letaknya Allah itu beraku-aku dalam keakuannya. Karena tidak ada di yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata Bapak Ibu. Hanya Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, maka diri Bapak Ibu itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalau diturunkan bahasanya ke hakikat, rupanya diri Bapak Ibu ini adalah bahagian daripada diri Tuhan. Kalaulah diri Bapak ini bahagian dari diri Tuhan, itu artinya diri Bapak Ibu itulah bahagian daripada diri yang maha suci itu. Siapa diri yang maha suci itu? Itu adalah Allah. Aku itu sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itulah bahagian dari maha suci. Diri Bapak itu bahagian daripada diri Tuhan. Tiada lain ya Tuhan itu sendiri. Bahasa kiasnya, kita ini adalah satu tetes saja dari sebuah lautan Bapak Ibu. Satu tetes saja, satu percikan saja dari lautan itu. Itu yang dikatakan bahagian itu Bapak Ibu. Contoh, ini contoh untuk mengambil kiasnya. Ini lautan, kata Ustadz, ini lautan. Lalu kita ambil dengan ciduk. Nah, ciduk tahu? Enggak yuang. Nah, di ciduk. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan. Apakah air yang ada di dalam gayung ini, ya,
sama dengan air yang di lautan ini? Sama. Kalau memang betul sama air yang di dalam ciduk ini dengan air di lautan ini, maka air di dalam gayung ini apa sebutannya bagi air yang di lautan ini? Bahagian. Kenapa dikatakan bahagian? Karena asalnya? Nah, kalau dia itu adalah bahagian daripada lautan, karena asalnya daripada laut, maka air yang di dalam gayung ini itu artinya sama dengan air laut itu. Kalau dipahami, lihat. Ini Ustaz minta maaf nih. Lautan itu adalah Allah. Sedangkan bahagiannya itu yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itulah bahagian diri yang maha suci. Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, maka lihatlah kepada Muhammad. Pandang Muhammad itu. Siapa yang telah memandang Muhammad dah sama memandang Allah. Siapa yang telah berjumpa dengan Muhammad dah berjumpa dengan Allah. Siapa sudah kenal dengan Muhammad dah kenal dengan Allah. Karena Muhammad itu adalah bahagian diri Tuhan. Bahagian diri Tuhan, bahasa hakikatnya ainullah, wujudullah. Bahasa tarikatnya cermin Allah, bahasa syariatnya hamba Allah. Maka Muhammad itulah sebenar-benarnya untuk memandang Allah secara sempurna dan nyata itu. Disitulah dikatakan Muhammad itu rahasia daripada diri Tuhan. Jadi jangan juga dicari juga Allah lagi Bapak Ibu. Karena dia sudah wujud dan telah nyata pada Muhammad. Itu memahaminya. Ya. Nah, sekarang mana yang Muhammad itu Bapak Ibu? Mana yang Muhammad itu? Muhammad itu sudah nyata pada sekalian sekalian alam inilah Muhammad itu. Apapun bentuk dan rupanya. Akan tetapi kesempurnaan Muhammad, bukan Nabi Muhammad nih Bapak Ibu ya. Kesempurnaan nyatanya Muhammad pada sekalian alam, sempurnalah pada pada insan. Insan itu sempurna pada diri Bapak Ibu itu tukiha, niha, gitu. Kunywa, tuh itu, tuh sempurna tuh. Tapi jangan ngaku-ngaku di situ. Sebab apa? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah berjumpa dengan Tuhan, maka ketika itu dirinya fana itu. Dirinya fana. Hancur, lebur, hapus, tidak ada dirinya lagi. Maka tidak ada lagi pengakuan-pengakuan di situ Bapak Ibu. Jadi siapa sudah kenal Allah, siapa sudah berjumpa Allah, fana dirinya, hilang dirinya. Nggak ada dirinya lagi di situ. Jadi salah orang kalau memahami, mengaji tauhid ini jadi Tuhan. Salah orang memahami bahwa memahami tauhid ini mengaku Tuhan. Tidak ada pengakuan Bapak Ibu. Jadi ilmu tauhid ini bukan ilmu jadi-jadi. Ingin jadi Tuhan. Enggak ada. Ilmu tauhid ini untuk menghantarkan pemahaman Allah sajalah yang wujud dan yang tunggal. Semata-mata selain dia enggak pernah ada. Tidak ada pengakuan-pengakuan di situ Bapak Ibu. Ini yang dipegang dengan iman. Yang isbatul yakin Bapak Ibu. Ya, supaya diri kita tadi itu benar-benar lepas dia daripada kesyirikan itu. Itu yang ikhlas itu Bapak Ibu. Tak nampak lagi diri itu. Kalau bahasa ustadznya sering Ustaz katakan, tak tampak sama Tuhan lagi Bapak Ibu itu yang berdiri. Tak nampak lagi sama Tuhan Bapak Ibu itu yang ruku, yang sujud, yang duduk. Tak tampak lagi sama Tuhan Bapak Ibu itu yang melihat dan mendengar. Kenapa tidak tampak sama Allah Bapak Ibu itu yang berdiri, ruku, sujud itu? Karena kita nggak pernah ada. Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan Bapak Ibu tak pernah ada itu? Sejak Tuhan ada. Kapan Tuhan itu ada? Sejak kita kenal. Padahal diri Ibu nggak pernah ada. Kapan Ibu kenal Tuhan? Sejak Tuhan itu merasa dirinya ada. Disitulah wujudnya itu sebenar-benarnya. Itu mesti pahami itu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu. Memahami tingkatan ikhlas tadi itu, ya,
kita dudukkan makomnya satu-satu. Kalau selama ini duduk ikhlas itu di syariat, naikkan lagi di tarekat. Kalau di tarekat masih ada syiriknya, sampaikan ke hakikat. Sehingga tidak terlihat lagi akan adanya diri itu. Yang ada hanya Allah di situ. Maka sholat yang Bapak Ibu lakukan itu tidak lagi menunjukkan keimanan kepada Tuhan. Menyatakan Tuhan. Apa makna menyatakan Tuhan? Tuhan menyaksikan akan dirinya sendiri di situ. Dia menjalankan takdirnya sendiri. Dia yang menjalankan ceritanya sendiri. Karena dia yang punya cerita, dia yang buat cerita, dan dia pula yang menjalankan ceritanya. Itu bahasanya tuh. Maka untuk menjalankan ceritanya, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya akan menjalankan ceritanya tadi. Maka pahamilah siapa Muhammad itu. Muhammad itu tidak adalah aku, Tuhan. Situ letaknya ahad itu. Ahad. Ini di penghujung kaji Bapak Ibu. Ahad. Kan kul huwallah wallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu esa. 3, tapi 1 orangnya itu. Ahad alif ini Allah. Ha itu Muhammad, dal itu Adam. Itu maknanya Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itulah rupaku, aku juga itu Tuhan. Itu ahad itu. Kesempurnaan Allah, Muhammad dan Adam memandang itu yang disebut namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang Allah, Muhammad dan Adam itu. Itulah insan. Siapa insan? Insan itulah kesempurnaan bentuk rupaku Tuhan. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku. Akulah sebenarnya insan itu. Itu sempurnanya ahad itu. Ini cara membacanya melalui ilmu hakikat. Bagaimana cara membaca melalui ilmu ma'rifat? Lihat. Kalau secara ilmu hakikat, Ustaz tanya dulu satu-satu dulu. Pak Son, membacanya secara ilmu hakikat bagaimana tadi ahad itu? Secara ilmu hakikat. Ya, gimana cara bacanya ahad itu? Secara ilmu hakikat yang saya terangkan tadi. Pak Son tadi di mana ini kah? Siapa lagi nih? Pak Ip. Coba. Pak Ip tadi kan dengar kan bahasa Ustaz kan? Kari lu suara Ustaz dari mikku tadi mah. Bagaimana cara membacanya secara ilmu hakikat? Pak Abdul Qadir. Halo. Ini gagah Pak Abdul Qadir ini. Nampak Ustaz nih? Coba baca secara ilmu hakikat Pak Abdul Qadir. Ahad. Allah, Muhammad, dan Adam. Coba cara membacanya secara ilmu hakikat. Ahad. Harusnya Allah. Iya. Hanya Muhammad. Dannya Adam. Cara menyebutnya gimana secara ilmu hakikat? Cara menyebutnya Allah, Muhammad, Adam. Bagaimana cara menyebutnya? Cara membukakan pahamnya? Pak Andre, bantu. Dirinya bernama Allah. Rupanya bernama Adam. Rupanya bernama Muhammad. Coba lagi. Wujudnya lagi. Pak Sudir. Tidur Pak Sudir. Enggak. Coba uraikan lagi, bantu. Nah. Alhamdulillah, beruntung sange lah bini Pak Sudir lah, dapat Sudir. Tuh. Allah tuh dirinya, Muhammad tuh wujudnya, Adam tuh rupanya. Itu secara hakikat. Secara ma'rifat. Lihat secara ma'rifat, cara membacanya. Ya. Allah dirinya, ya. Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Ulang lagi Pak Haji Zainuddin. Allah namanya.
Allah namanya. Nggak ada usah bilang nama. Allah dirinya. Muhammad wujudnya. Muhammad wujudnya. Iya. Tuh. Adam rupanya. Adam rupanya. Oh, benar salahnya. Benar salahnya. Itu di hakikat. Pak Abdul Muthalib, bantu. Allah dirinya, Allah wujudnya, Allah rupanya. Satu lagi. Allah. Bantu Baji lagi. Berdua spregen. Bantu lagi Baji. Kurang satu lagi. Bantu Pak Rido lagi satu, Pak Rido. Allah rahasianya. Jadi secara ilmu makrifat, cara membacanya, karena Allah cuma yang ada semata-mata. Allah dirinya, Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Karena dia yang wujud dan dia yang ada. Kalau dia yang wujud, maka wujudnya itu Allah. Kalau dia yang wujud, maka rupanya Allah. Kalau dia yang wujud, maka rasanya juga Allah situ. Atau memahami ilmu nih. Jadi kita tidak boleh lagi ya mengaku-ngaku kita ini Tuhan. Tidak ada itu pengakuan itu Bapak Ibu ya. Lepas kita dari sana tuh Allah aja di situ. Setelah paham kita Allah di situ, ini penutup kaji. Man arafallah fahuwallah. Lihat. Man arafallah fahuwallah. Man arafallah kala lisanahu. Ini pengunci kajinya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, maka dia yang Allah yang wujud yang tunggal itu. Kalau Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang wujud, yang bersifat, maka yang wujud, yang bersifat, yang awal, akhir, zahir, dialah itu sebenarnya. Ketika itu, kata Rasul, man arafallahu kala lisanu. Siapa yang telah mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, keluhlah lisannya. Keluh lisan itu kata yang tiada terkatakan lagi. Itu maknanya diam saja Bapak Ibu. Pandang-pandang, selah. Jangan disabut, jangan ditunjuk-tunjuk. Itu maksud Ustaz, pandang-pandang saya itu. Boleh dilihat tapi jangan disebut, apalagi ditunjuk. Berbahaya. Ya. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk, berbahaya. Udah Bapak Ibu, aku pun udah capek. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan memahami akan rahasia ikhlas ini, Bapak Ibu tahu sebenar-benarnya siapa yang beribadah, siapa yang sholat, siapa yang ikhlas itu sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.